Baik, pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib serta dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara. Komisi Pemilihan Umum KPU menyepakati jadual pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 di Indonesia, iaitu pemilihan anggota DPRRI dan pemilihan presiden bagi tempoh 2024 hingga 2029. Baik, bersama Suara TV hari ini ialah Tengku Adnan, Ketua Perwakilan Luar Negara Nasdim bagi cawangan Malaysia yang merupakan calon anggota DPRRI Dapil, iaitu Daerah Pemilihan 2 Jakarta. Selamat datang Tengku Adnan ke Suara TV pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama Suara TV untuk sudi ditemu bual pada hari ini. Apa khabar, Tengku? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Suara TV yang telah berkenan mengundang saya untuk datang ke studionya. Sebuah kebanggaan tentunya bagi kami, yang mana ternyata terkait pemilu Indonesia menjadi perhatian Malaysia juga ternyata. Baik, Tengku Adnan, kita ada banyak persoalan yang terkait mengenai pemilu 2024. Jadi mungkin kita akan tanyakan soalan yang pertama ini. Sebagai Ketua Umum Nasdim Malaysia, mungkin boleh Tengku ceritakan sedikit apa peranan sebenar Nasdim ini? Okay. Silakan. Baik, peranan Nasdem di Malaysia itu banyak ya, terutama bagaimana kami menjaga kebajikan orang Indonesia yang ada di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, di Malaysia itu ada jutaan warga negara Indonesia, baik dia itu legal maupun ilegal. Dan ini tentu saja banyak permasalahan yang harus kami dampingi kepada para pekerja Indonesia khususnya. Kami punya perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Ada kedutaan, ada konsulat, ya tentu saja perangkat pemerintah Indonesia di sini tidak cukup untuk bisa menangani semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu, kami di sini berperan adalah sebagai mitra yang baik kepada perwakilan pemerintah Indonesia dalam hal ini kedutaan maupun konsulat Indonesia, bagaimana membantu meringankan bebannya mereka. Betul. Ya, banyak warga negara Indonesia sini yang sakit, yang kena tipu, yang meninggal, dan berbagai macam masalah. Dan selalunya kami bergotong royong untuk menyelesaikan masalah itu di lapangan. Ya, baik itu bagaimana cara supaya mereka bisa pulang dengan baik. Kemudian kalau ada yang sakit, selalunya kami yang pertama tahu, lalu kami bawa ke kedutaan. Jadi ini mitra yang baik kepada pemerintah Indonesia supaya permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja ini cepat terselesaikan dengan baik. Maksudnya Pak, Nasdim Malaysia ini bertindak memberi perkhidmatan, maksudnya menjaga kebajikan rakyat-rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, betul? Ya, betul sekali. Terutama ketika lockdown PKP betul. maupun PKP di beberapa tahun yang lalu, salah satu tugas Nasdem itu membantu masyarakat dengan memberikan bantuan sembako, bakul makanan kalau dalam bahasa Malaysianya. Ya, ada 10.000 paket bakul makanan yang kami berikan kepada masyarakat Indonesia yang pada itu waktu itu semuanya tidak bekerja. Kedutaan juga melakukan. NGO ini juga melakukan, NGO masuk juga melakukan, kami juga melakukan hal yang sama. Ya, kami berkeliling memberikan bantuan paket sembako kepada para pekerja Indonesia dan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Bukan hanya itu saja, yang sakit, yang meninggal, ya kan banyak juga yang mereka tidak paham bagaimana cara menguruskannya kalau sakit ke rumah sakit, sementara tidak ada dokumen, lalu kita dampingi. Yang meninggal begitu juga. Ya, ada yang meninggal ini ingin dihantar pulang ke Indonesia. Tidak tahu bagaimana caranya seperti apa, lalu kami dampingi. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga. Ya, setengah dari itu kami juga yang membantu pembiayaan pemulangannya. Ya, baik pemulangannya yang meninggal maupun yang sehat karena mereka tidak punya uang. Jadi kita bantu seperti itu. Itu kalau saya tidak salah di Malaysia juga ketika waktu banjir, Nasdim turun padang. Betul, ya. Jadi banjir juga kami melakukan hal yang sama. Ya, kami memberikan bantuan makanan kepada masyarakat Indonesia yang terdampak menjadi korban banjir ketika itu. Ya, di Hulu Langat, di Puchong, di Kelang, kami berikan bantuan itu. Ya, bukan hanya. Okey, baik. Tengku Adnan, maafkan saya. Kira-kira di Malaysia ni berapa ramai rakyat Indonesia yang bekerja secara jelas? Mungkin Nasdim ada maklumat itu. Secara jelas berapa banyak warga negara Indonesia pada umumnya nobody knows. Ya, wallahu a'lam kalau bahasa kami menjawab seperti itu. Tetapi kalau melihat rekod di pemilu, untuk pemilu kali ini
lebih kurang 800.000 orang 800.000 yang terdaftar sebagai pengundi. Itu yang terdaftar. Itu yang terdaftar. Okay. Ya, sementara kita sama-sama tahu bahwa pintu keluar masuk Malaysia ini terlalu banyak. Betul. Jalan tikusnya, ya, bahkan jalan depannya juga seperti itu. Jadi data real berapa banyak jumlahnya, saya yakin baik pemerintah Indonesia maupun kerajaan Malaysia sama-sama tidak tahu berapa angka tepatnya seperti berapa. Gitu. Jadi cuma 800.000 itu pun angka yang ramai juga sebenarnya ya? Sebenarnya tidak. Ya, karena kami sama-sama tahu, kita sama-sama tahu bahwa lebih dari itu. Ada jutaan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Ya, setidaknya 1 atau 2 juta, tetapi yang terdaftar ini sekitar 800.000. Bagi kami, partai politik ini adalah sebuah kerugian. Ya, seharusnya mereka yang tidak terdaftar itu punya hak untuk mengundi, tapi tidak bisa mengundi. Ya, dan ini sayang gitu ya, hak mereka akhirnya tidak dapat digunakan. Ya, ini adalah salah satu problem yang harus kita perbaiki ke depan. Dan itu kenapa saya harus mencalon dan harus menang, supaya sistem ini nanti ke depannya bisa diperbaiki. Begitu. Jadi Tengku, terkait dengan rakyat yang ada di Malaysia ini, mungkin boleh Tengku jelaskan pemilu yang diadakan seperti pemilihan presiden, legislatif dan ketua daerah ini, bila mungkin secara umum tarikh-tarikhnya akan diadakan? Kalau untuk di Indonesia, pemilu akan berlangsung secara serentak pada 14 Februari 2024, hari Rabu. Ya, nah ini untuk 5 pemilihan di Indonesia ya, mulai dari presiden, anggota DPR RI pusat, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Daerah atau senator. Ya, di dalam negeri, pemilihan berlaku untuk 5 ini. Sementara untuk di luar negeri, pemilih Indonesia itu di luar negeri hanya dapat memilih 2, yaitu pemilihan presiden serta pemilihan DPR RI. DPR RI itu ya, yang tadi saya sebut mula-mula itu. Okay. Betul. Kalau bahasa Indonesia DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, karena mereka tidak bisa memilih yang 3 seperti yang di provinsi, kabupaten kota maupun senator. Gitu. Sebenarnya banyak juga ya term-term yang mungkin penonton kita bukan saja orang-orang Indonesia, nanti mungkin rakyat Malaysia juga akan ikut serta untuk tahu maklumat mengenai pemilu ini. Jadi seterusnya Tengku, mungkin walaupun ribuan orang yang bertanding, namun tentulah 6 nama yang menjadi tumpuan, iaitu pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri. Jadi bagaimana Bapak menilai pasangan-pasangan ini? Yang nombor 1 kita tahu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Betul? Betul. Kalau salah saya sila betulkan ya Tengku, sebab kenapa mungkin Nasdim menyokong Anies itu sendiri, mungkin boleh jelaskan. Baik, kenapa Nasdem memilih Anies? Tentunya ini bukan sembarang memilih ya. Bapak Surya Paloh sebagai ketua umum partai kami di Nasdem itu melibatkan kadernya. Ya, melibatkan kadernya. Jadi jauh sebelum itu ditetapkan, Bapak Surya Paloh memerintahkan seluruh tingkatan Nasdem yang dari paling kecil, dari ranting, cabang, daerah, provinsi sampai ke pusat. Jadi di awal Januari 2022, perintah Pak Surya Paloh kepada kami semua di bawah itu melakukan survei di setiap tingkatan, ya, untuk membawa 3 nama terbaik di setiap lingkaran itu masing-masing. Jadi ranting membawa 3 nama yang diinginkan rakyat, dibawa ke cabang 3 nama terbaik, cabang membawa itu ke kabupaten kota, tingkatan kabupaten kota, bawa ke provinsi. Nah, jadi setiap nama-nama yang disurvei langsung oleh para kader ini, 3 nama terbaik itu dibawa ke pusat di dalam sebuah kegiatan yang namanya Rapat Kerja Nasional yang dilakukan pada Juni 2022. Nah, di Rakernas, ya, pada akhirnya setelah dari survei di se-Indonesia tadi, termasuk kami di luar negeri pun, ketika itu diminta oleh Bapak Surya Paloh supaya melakukan survei juga, siapa 3 nama teratas yang diinginkan oleh rakyat untuk menjadi calon presiden yang dicalonkan oleh Nasdem. Nah, kami juga melakukan yang sama, kami sampaikan di kegiatan tersebut. Lalu dalam kegiatan tersebut, timbullah 3 nama. Yang pertama, yang paling banyak disuarakan dari bawah ke atas ini, itu yang pertama adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Bapak Ganjar. Yang ketiga, Bapak Andika Perkasa. Nah, ketiga nama ini diberikan kepada Ketua Umum, agar Bapak Ketua Umum untuk membuat keputusan 3 ini mana yang terbaik. Ya, itu di Juni. Ya, Juni dengan berjalannya waktu, Bapak Surya Paloh melibatkan seluruh
sahabatnya, stakeholdernya, para pakar untuk menentukan siapa yang tiga yang terbaik ini. Pada akhirnya di tanggal 3 Oktober 2022, Bapak Surya Paloh memutuskan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah tiga yang terbaik untuk dijadikan calon presiden dari Partai Nasdem. Meskipun tidak mudah ya, dengan melewati berbagai tantangan yang cukup hebat yang dihadapi oleh Bapak Surya Paloh dan Nasdem, juga kami di lapangan, tetapi kami yakin bahwa apapun itu yang diputuskan oleh Bapak Surya Paloh bukan karena membawa emosi, tetapi berdasarkan scientific approach. Nah, ini bedanya Partai Nasdem dengan partai lain di Indonesia. Setiap kebijakan yang diambil oleh Bapak Surya Paloh itu melalui pendekatan scientific approach. Dan ini juga dilakukan Pak Surya Paloh ketika tahun 2013 menyambut pemilu 2014. Pak Surya Paloh adalah orang pertama yang mencalonkan Bapak Jokowi. Oke, oh Pak Surya mencalonkan Pak Jokowi. Di tahun 2013, even Pak Jokowi ketika itu adalah kadernya Partai PDI Perjuangan, tetapi Pak Surya Paloh adalah orang pertama yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dan itu juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan scientific approach. Bukan karena membawa perasaan, karena kedekatan personal, tidak. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh ketika mau mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Scientific approach, survei dari internal, survei dari eksternal, ya, melihat sentimen publik, dan Pak Surya Paloh memutuskan calon yang terbaik yang diusung oleh Partai Nasdem adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, maksudnya ini sudah dilengkap maklumatnya, baru diangkat namanya, inilah orang yang patutnya menjadi calon dalam Nasdem itu sendiri. Ya, tepat sekali. Ya. Saya sudah mengerti dah. Tadi saya sudah. Dan bukan hanya calon presiden. Ya. Ya, Nasdem itu setiap mencalonkan kepala daerah, mencalonkan calon anggota DPR, itu juga melakukan scientific approach. Ya, tidak semua orang boleh dicalonkan begitu saja karena kedekatan personal, karena kelebihan tertentu, tidak. Tetapi melihat dari scientific approach. Itu kenapa setiap kali pemilihan kepala daerah, Nasdem selalu menjadi pemenang. Dari 4-5 kali sebelum ini ada pemilihan kepala daerah, Nasdem itu adalah partai yang paling banyak menjadi pemenang ketika menyalonkan calon kepala daerah. Karena melakukan scientific approach, survei internal dan eksternal. Nggak melakukan hal yang sama? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Ya, tapi itulah yang dilakukan Pak Surya Paloh sebelum membuat sebuah kebijakan. Menarik. Baik, Tengku. Pemilu 2024 ini akan diikuti lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 7,277 kecamatan dan 83,771 desa. Ia akan turut melibatkan 18 parti politik nasional dan juga 6 parti lokal Aceh. Bapak sendiri merupakan salah seorang calon di daerah pemilihan Dapil 2 Jakarta, betul? Betul. Kabarnya terdapat 125, betul? 25, betul? Ya, lebih kurang. 125 orang calon bagi Dapil ni yang menawarkan 7 sahaja tempat dengan lebih 3 juta pengundi di Jakarta dan luar negara. Jadi bagaimana Tengku menguruskan kempen yang kalau bagi saya ni sangat besar? Mungkin boleh kongsi sedikit dengan kami. Oke, baik. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2 ini meliputi 3 daerah. Daerah pertama yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Ya, Jakarta Pusat ini itu 800.000 orang pengundinya, lebih kurang ya. Jakarta Selatan lebih kurang 1,7 juta. Dan luar negeri ini 128 perwakilan RI di luar negeri. Ya, itu jumlahnya ada 1,7 juta lebih kurang. Di mana Malaysia saja, di Malaysia itu Indonesia ada 6 perwakilan Republik Indonesia. Ya, Kuala Lumpur, Penang, Johor, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. Ya, ini totalnya lebih kurang 800 ribuan. Dan Kuala Lumpur adalah yang terbanyak, 400.000 something. Ya, dan tentu saja ini tidak mudah. Ya, 4,3 juta ya daerah pemilihan DKI Jakarta 2 ini. Kalau kita mau mendekati satu persatu, mungkin kita salami satu persatu, mungkin 2 tahun tidak selesai. Betul. Ya, tetapi ini tantangan yang tidak mudah, tetapi ini membuat kami tertarik dan menarik. Ya, apalagi di zaman sekarang kan kita campaign dengan ya tidak seperti sebelumnya, ya kan. Kalau dulu kan murni pendekatannya dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Ya, sekarang kita tetap melakukan hal yang sama, ya, dibantu dengan sosial media. Ya, kemudian kekuatan tim di lapangan. Ya, kan tidak mungkin semua calon mampu untuk jalan ke semuanya, tapi juga dibantu oleh tim, ya, sosial media dan juga datang pintu ke pintu.
yang paling sulit memang adalah di luar negeri. Contoh di Malaysia itu ada 14 negeri. Ya, squad mustahil kalau kita bisa mendatangi itu semua. Ya, belum lagi di Brunei, di Singapura, Hong Kong, ke Amerika. Ya, saya boleh jamin bahwa tidak mungkin ada calon yang bisa keliling ke semua dunia ini untuk mengkampanyekan dirinya. Ya, tapi cara terbaiknya adalah kami punya perwakilan di beberapa negara. Ya, bukan hanya di Malaysia, tapi Nasdem ada di Jerman, ada di Turki, ya, ada di Arab Saudi, ada di Singapura, ada di Brunei, ada di Taiwan. Nah, mereka lah yang melakukan kerja-kerja politik untuk mengkampanyekan calon-calon dari Nasdem dan juga mengkampanyekan bagaimana Bapak Anies dan Bapak Muhaimin bisa menjadi pemenang. Dan semua partai juga mungkin sama, meskipun tidak semuanya memiliki perwakilan di luar negeri. Jadi maksudnya di setiap negeri memang ada perwakilan yang akan mengendalikan Nasdem ini sendiri, termasuk di luar negara macam yang Tengku sebut tadi. Betul ya. Kalau di setiap negeri di Malaysia juga ada. Ya, macam kalau Sabah, Sarawak. Ya, kalau kami Nasdem Malaysia punya, ya kita ada di KL, ada perwakilan di Penang, ada perwakilan di Johor Bahru, di Pahang, Kelantan, Sabah, Sarawak, kami punya. Karena ini adalah mesin politik yang terpenting ketika menghadapi pemilu. Untuk menang kan harus punya persiapan yang baik. Betul. Jadi tim-tim yang diletakkan di setiap negeri atau negara-negara ini melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan di Indonesia sana atau berbeda? Dia punya maksudnya jalan kerjanya. Oke, konsepnya Kaedah-kaedah. sama. Konsepnya sama, tetapi kami juga sadar bahwa kami di Malaysia adalah tamu. Oke. Ada hal yang harus kami hormati. Betul. Contoh kalau di Indonesia kita ada kegiatan terbuka, kampanye terbuka, keliling-keliling. Di Malaysia kita melakukannya tertutup. Ya, tidak melakukan kampanye terbuka sehingga dapat mengganggu ketertiban umum di Malaysia. Apa yang kami lakukan adalah yang kami jaga, kami tidak ingin mengganggu masyarakat setempat. Karena ini kegiatan yang tidak berkaitan dengan masyarakat Malaysia itu sendiri. Jadi yang kami lakukan adalah kegiatan tertutup yang tidak mengganggu kejiranan, ya, kecuali di dalam kebun. Ya, di dalam asrama itu kita bisa buat dengan speaker, kita boleh buat dialog. Tetapi kalau di tempat-tempat yang lain kita paling ke rumah. Betul. Ya, tanpa mikrofon, ya kumpulkan 20-30 orang di rumah, duduk sambil bicara, sambil diskusi, seperti itu. Lebih kurang sama, ya, sosial media juga kami lakukan. Ya, kami juga ada tim digital, tim cyber yang melakukan hal yang sama, ya, baik itu di grup WhatsApp, story Instagram, itu juga kita lakukan. Baik, kita sebenarnya banyak sangat nak berbicara, nak berbincang lagi, tapi yang terpenting sekali ialah pada bila dan di mana pemungutan suara ataupun kalau di Malaysia dipanggil buang undi yang akan dilakukan untuk Nasdem Malaysia ini sendiri. Mungkin Tengku boleh jelaskan sedikit mengenai bila pemungutan suara itu dilakukan dan di mana. Baik, kalau di Indonesia secara serentak akan dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Untuk luar negeri, karena luar negeri itu bukan bagian dari NKRI, maka Republik Indonesia tidak bisa membuat itu hari cuti. Ya, kan tidak mungkin Jokowi mencutikan hari di Malaysia, ya. Jadi untuk luar negeri itu ada keringanan. Jadi KPU atau di sini namanya PPLN itu bisa menyesuaikan hari cuti di negara tersebut. Dalam hal ini kalau di Malaysia itu akan dibuat pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024. 11 Februari. Ya, kalau di Kuala Lumpur sendiri itu tempatnya di World Trade Center. WTC di Kuala Lumpur. Itu kalau yang di Kuala Lumpur. Yang di Penang, Johor, Sabah, Sarawak itu di konsulat. Ya, di Kuala Lumpur baru kali ini. Itu dibuat bukan di dalam kedutaan. Oh, sebelum ini di mana? Sebelumnya di dalam kedutaan. Ya, tetapi karena sambutan dan antusias masyarakat itu cukup besar, sehingga kedutaan, sekolah Indonesia, Wisma Duta tidak dapat menampung sebanyak orang, dan itu mengganggu publik. Betul. Kan kalau orang datang ke kedutaan begitu banyak, mengganggu jalan, parkir, segala macam. Jadi PPLN Kuala Lumpur memutuskan di WTC Kuala Lumpur. Ya, sehingga tidak mengganggu orang sekitar, jadi dipusatkan di satu titik. Nah, itu untuk TPS. Ya, di luar negeri, untuk pemilu Indonesia itu ada 3 mekanisme untuk membuang undi. Ya, yang pertama itu tadi TPS tanggal 11 Februari, hari Minggu. Yang kedua itu POS. Ya, undi pos lah kalau di sini. Ya, undi pos itu sudah berjalan. Sudah. Mulai tanggal 11 Januari kemarin. Sudah lepas 11 Januari. Ya. Nah, hari ini hari yang terakhir untuk pembuangan yang dilakukan oleh PPLN kepada pos, ya. Yang kedua, kami ada namanya mekanisme kotak suara keliling.
Kotak suara keliling. Ya, ini sama seperti TPS, sama seperti bilik mengundi, tapi dia mobile. Oke. Ya, untuk masyarakat Indonesia yang tinggal secara berkelompok. Seperti di dalam perkebunan, di dalam asrama kilang, Jadi anggota-anggota datang ke Betul. kawasan mereka untuk yang kotak apa? Kotak Ya. apa namanya tadi? Keliling? Kotak suara keliling. Kotak suara keliling. Oh, Nah, menarik. jadi para petugas ini Oke. ya datang ke perkebunan, datang ke kilang ya untuk membawa surat suara ini atau kertas undi ini kepada mereka. Karena tidak mungkin mereka satu kilang, satu kebun dibawa ke Betul. WTC. Nanti kilangnya tutup, satu hari nggak bekerja kan susah. Ya, ini salah satu mekanisme untuk memudahkan para pengundi untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi itu bila dilakukan? Adakah hari yang sama, 11 hari bulan? Tidak. Untuk metode kotak suara keliling ini insya Allah akan dilakukan oleh panitianya tanggal 4 Februari hingga tanggal 11 Februari. Oke, jadi 4 Februari hingga 10 ialah kotak keliling. Betul. Yang 11 ialah pemungutan suara di WTC Kuala Betul. Lumpur. Ya. Hari Ahad, 11 Betul. Februari. Okey, Ya. jelas. Okey, jadi yang sudah lepas tadi ialah undi pos lah. Betul. So ada 3 mekanisme untuk mereka memilih calon-calon tersebut. Ya. Menarik sebenarnya yang kotak keliling tu, saya rasa itu pertama kali saya dengar. Ya. Jadi kiranya itu sudah dikenal pastilah tempat-tempat yang Sudah. akan didatangi itu? Sudah. Jadi di setiap luar negara Okey. itu sudah dikenal pasti. Yang dilakukan oleh panitia pemilu di sini dan itu berkoordinasi sama kami. Bahkan partai politik sendiri pun dapat mengusulkan titiknya. Ya. Di semua negara. Di semua Jadi negara. bukan hanya ditentukan. Serentak, ya? Ya. Serentak Ya. dilakukan. Oh. Dan kotak suara keliling itu fleksibel dari tanggal 4 sampai tanggal 11 dan jamnya juga fleksibel. Oh, mengikut mungkin ruang ruang tempat itu sendiri. Betul. Contoh Misalnya? kayak kilang dia pulang kerja jam 7. Okey. Kita mulai jam 8 sampai Okey, selesai. faham. Oh, Seperti itu. fleksibel lah. Lebih fleksibel. Menarik. Betul. Menarik. Ya. Jadi Tengku Adnan, kita sangat gembira sebenarnya dapat berjumpa sendiri dengan Tengku Adnan, dapat berkongsi maklumat yang kita mungkin baru pertama kali tahu di sini. Mungkin Tengku Adnan boleh katakan sedikit kata-kata akhir kepada pengundi-pengundi di luar sana untuk datang keluar mengundi pada 11 Februari itu nanti. Silakan. Baik, untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Malaysia, saya selaku Ketua Partai Nasdem Malaysia dan juga calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem dengan nomor urut 7, meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, karena ini adalah hak yang telah diatur dan ini hak kita semuanya untuk dapat memilih 5 tahun sekali. Satu suara itu sangat berharga sekali, karena satu suara ini bisa menentukan kehidupan kita 5 tahun ke depan, terutama dalam memilih pemimpin. Ya, hidup kita 5 tahun ke depan ada di tangan pemimpin kita, dan itu kita yang menentukan. Oleh karena itu, pastikan kita semuanya bisa menggunakan hak pilihnya. Insya Allah TPS akan dilakukan pada tanggal 11 Februari, hari Minggu di WTC KL, atau dengan nama lainnya PWTC di Kuala Lumpur. Sementara di Johor, Penang, Sabah, dan Sarawak itu di KJRI, juga sama pada tanggal 11. Mari bersama-sama kita menggunakan hak pilih kita, dan ingat ya, pilih Pak Anies dan Pak Muhaimin calon nomor 1, dan juga pilih untuk DPR RI-nya Partai Nasdem calonnya nomor 7 Tengku Adnan dengan saya sendiri, dan saya adalah salah satu calon yang sudah lama tinggal di Malaysia, lebih kurang 22 tahun saya tinggal di Malaysia. Sudah lama kita mungkin saling kenal, dan tentu saja yang paling paham bagaimana keperluan masyarakat Indonesia di Malaysia tentu kita juga yang ada di Malaysia. Ya, dari kita untuk kita, ya demi kita juga. Ya, gunakan hak pilih Anda dan coblos Pak Anies dan coblos juga Tengku Adnan. Sampai jumpa nanti di TPS. Sampai jumpa nanti. Terima kasih banyak Tengku Adnan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, rakyat Indonesia yang berada di Malaysia kerana sudi bersama-sama pada hari ini. Dan jangan lupa keluar mengundi pada 11 Februari ini nanti di WTC Kuala Lumpur. Mungkin waktunya ada spesifik jamnya? Jamnya dari jam 8 pagi. 8 pagi Sehingga pukul 6. Sehingga 6 petang. Jadi keluar beramai-ramai untuk mengundi calon yang benar-benar membantu rakyat Indonesia, kebajikan rakyat Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi untuk itu, dengan itu terima kasih banyak Tengku Adnan. Tadi itu coblos itu ini ya, pungut undi ya. Iya, coblos. Pungut undi namanya kan, coblos. Coblos. Jangan lupa keluar untuk coblos. Bisa? Boleh. Boleh, okey. Terima kasih banyak. Dengan itu, sekian dulu daripada Suara TV. Saya Jana Jalidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.